Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan data realisasi produksi migas di semester 1 tahun 2025 yang baru saja dirilis juga oleh Kementerian SDM. Nah, ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi dari pergerakan Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni begitu ya untuk realisasi migas gitu. Kita lihat memang di bulan Mei tercatat 1.814,1 MBO EPD, kemudian memang ada sedikit turunan karena sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri, memang ada beberapa sumur yang sedang melakukan tadi ada maintenance, tapi diharapkan bulan Juli akan naik lagi begitu ya, sering dengan mulai beroperasinya lagi atau selesainya proses maintenance dari beberapa sumur migas di Indonesia. Berikutnya kita akan cermati untuk realisasi produksi minyak bumi di semester 1. 599,6 MBO EPD, kemudian di Januari kita lihat Februari ada sedikit turun, naik lagi di bulan Maret, kemudian April sedikit landai, Mei Juni ini cenderung naik 608,1 MBO PD untuk produksi ya. Meskipun tadi sudah disampaikan diharapkan ini nanti produksi yang terjadi dalam satu semester ini bisa sama begitu dengan harapan dari target lifting minyak maupun gas bumi. Dan berikutnya untuk realisasi produksi gas buminya sendiri di semester 1 seperti apa? Ini dia, kita lihat Januari sampai dengan Juni ada beberapa kondisi di mana sempat di Maret 1221,8 MBO EPD, kemudian sempat turun naik lagi di bulan Mei dan cenderung sedikit mengalami penurunan di bulan Juni di 1146,4 MBO EPD. Jadi ada beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan dan juga Pak Satya. Baik, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati? Apakah memang capaian-capaian produksi tadi ini Pak Elan memang menjadi sinyal yang cukup positif kalau tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Satya bahwa ini diharapkan nanti juga akan sama nih antara proses ataupun kegiatan produksi dengan target lifting minyak bumi maupun gas kita begitu di tahun 2025 Pak Elan? Ya, saya kira betul ya bahwa beberapa parameter yang menentukan kinerja produksi lifting minyak dan gas itu ada beberapa. Yang satu adalah mempertahankan produksi dari existing field Oke. agar tidak terjadi yang namanya decline ya. Kalau bisa meminimalisir, kalau perlu tidak ada decline, kalau perlu ada incline. Apa yang dilakukannya itu melakukan yang namanya eksekusi infill atau development drilling yang on time ya. Kalau bisa dipercepat ya. Kalau mundur itu pasti akan menyebabkan decline. Kemudian melakukan workover dan well service yang konsisten sesuai dengan target yang ada ditetapkan di work program and budget ya. Kemudian yang satu lagi adalah melakukan maintenance yang disiplin ya, sehingga itu akan mencegah yang namanya unplanned shutdown. Begitu ada unplanned shutdown pasti ada drop produksi. Oke. Dan tentunya yang namanya maintenance itu sudah dihitung untuk berapa hari tadi yang disampaikan oleh Pak Satya, ada beberapa maintenance yang dimana lapangan akan ditutup sementara diistirahatkan, itu sudah dihitung untuk bisa mendapatkan kinerja dalam 1 tahun. Tapi Oke. kalau yang unplanned itu akan menjadi sangat merugikan untuk bisa menurunkan kinerja produksi gitu ya. Satu itu mempertahankan produksi. Yang kedua adalah eh, yang paling penting adalah menjalankan proyek-proyek baru, lapangan baru yang on time. Kalau bisa dipercepat ya. Dan kita tahu bahwa eh, tahun ini kita ada 3 proyek besar yang on stream. Nah, inilah yang saya kira cukup memberikan kontribusi peningkatan produksi. Ada 3 itu ya adalah lapangan Forel, lapangan Terubuk yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, dan juga adanya mulai on streamnya adalah proyek Klastik Banyu Urip yang ada di Cepu, sehingga produksi mereka itu bisa memberikan Forel dan Terubuk aja untuk minyak bisa nambah sekitar 20.000 barrel per hari. Dan Banyu Urip yang untuk lapangan plastik yang sudah selesai pengeborannya dan sudah mulai berproduksi itu bisa mencapai sampai 35.000 barrel per hari. Nah, Oke. momentum ini yang harus dijaga ya, bahwa kita setiap proyek-proyek yang ada kalau bisa ya, istilah di Pertamina itu adalah otobosor ya. Otobosor itu OT-nya itu udah on time ya. Kemudian OB-nya itu on budget ya. OS-nya adalah on spec ya, dan OR-nya adalah on revenue. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang kita planningkan sebelumnya. Tidak Oke. ada mundur, tidak ada budgetnya membengkak, tidak ada speknya melewati atau tidak sesuai dengan planning, dan tentunya revenue sesuai dengan diharapkan. Kalau Oke. bisa lebih bagus. Nah, Nah, Pak Elan, ini menjadi kunci untuk menaikkan produksi dan kinerja dari oil and gas.
Baik, Anda sempat menyebutkan terkait dengan unplanned, kalau kita bicara mengenai terkait dengan maintenance begitu, ini potensinya tetap terbuka atau bagaimana? Atau memang secara prosedural begitu kita ada mitigasi kalau misalnya terkait dengan kejadian-kejadian yang Ya. tidak mungkin tidak terprediksi sebelumnya begitu atau tidak terencana begitu Pak Elan? Iya, iya. Memang kita unplanned shutdown itu bisa banyak penyebab ya. Satu adalah failure peralatan. Oke. Kedua, hal-hal yang kadang tidak bisa kita hindari adalah masalah keadaan alam ya. Hmm, Seperti biasanya yang umum terjadi di awal-awal tahun di musim hujan ya. Di awal musim hujan itu di daerah-daerah Riau itu pasti akan ada unplanned shutdown. Karena apa? Minyaknya itu di Riau itu adalah pour point-nya tinggi. Jadi oke. akan membeku pada suhu 40-42 derajat. Hmm, Tapi tiap hari hujan pipanya itu menjadi dingin sehingga pipa itu karena dingin minyaknya jadi membeku dan pada saat membeku ya tentunya penyaluran pipa berhenti dan itulah akan sangat mengganggu produksi. Makanya kita harus antisipasi ya kondisi gejala alam ya jangankan alam kalau bisa ya peralatan kita sudah di prepare sebelumnya agar tidak terjadi unplanned. Nah, di sini kinerja masing-masing K3S betul-betul harus kita ingatkan agar mereka tidak melakukan yang namanya melewati hal-hal yang harus dilakukan untuk antisipasi unplanned begitu. baik, baik. Nah, dari sisi pemerintah sendiri Pak Satya Anda melihat bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi supaya kita bisa menjaga produksi tadi kemudian bisa menyentuh atau paling tidak mencapai target lifting migas kita begitu di Ya, tahun 2025? jadi banyak strategi sebetulnya untuk mempertahankan dan itu saya pikir sudah dijalankan ya Oke. karena beberapa evaluasi beberapa waktu yang lalu itu kan ada namanya undeveloped discovery. Hmm, Jadi sudah discovered tetapi belum dikembangkan. Dan juga ada lagi yang faktor misalkan stranded daripada POD ya dan juga apa on stream delay itu juga menjadi faktor untuk apakah target daripada produksi dan lifting kita itu bisa tercapai. Belum lagi idle fields. Jadi ini memang banyak sekali PR yang mesti dilakukan. Jadi idle wells ya itu juga mesti diteliti betul. Itu yang menurut saya untuk mengantisipasi apabila ada ya, maintenance tadi, walaupun itu mungkin plan shutdown, tapi tetap aja itu akan mengurangi dan harus kita fill the gap. Dan fill the gapnya dari beberapa yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi saya pikir identifikasi itu sudah dijalankan ya, oke. dan mudah-mudahan betul-betul bisa on track ya karena jangan sampai misalkan apa idle fields dan juga idle wells itu sudah diidentifikasi tetapi tidak dijalankan dan Bapak Menteri SDM kan beberapa waktu yang lalu juga bagaimana menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola langsung oleh masyarakat. Dan saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat Oke. jumlahnya ya sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Itu paling tidak cukup promising untuk menambah produksi lifting kita ke depan. Mungkin ukurannya dari Ya. apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dijalankan dalam tahun ini atau tidak bisa dinikmati begitu saja di tahun ini, tetapi senario itu harus masuk agar itu bisa mempertahankan produksi kita yang lebih tinggi lagi di tahun berikutnya. Baik, Saya baik. rasa pemerintah sudah melakukan banyak sekali antisipasi untuk itu. Tinggal realisasinya saja karena pengampu kebijakan dengan pelaksana kebijakan ini dua hal yang berbeda ya. Tapi saya lihat leadership daripada Menteri SDM dan juga Kepala SKK Migas cukup atraktif gitu ya, Oke. memberikan kelonggaran kepada Nah, para K3S untuk berinovasi ya, itu dia. sehingga bottom line untuk bisa meningkatkan produksi itu menjadi semangat bersama. Saya juga dengarkan beberapa waktu lalu ada CEO gathering ya, itu saya pikir juga menjadi inisiatif yang bagus karena itu kita mendengarkan langsung daripada pelaku bisnis.